warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Najul Nint Ashara dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menyampaikan ceramah singkat mengenai meniti dan menata hati. Teman-teman sekalian, Allah dalam surat Asy-Syura ayat 88 sampai 89 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya, ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang salim sehat. Ayat ini dan ayat-ayat semakna lainnya dianggap sebagai dalil bahwa hati manusia itu berbeda-beda dan dapat berubah-ubah. Suasana kebatinan pun akan beragam, terlebih jika sudah berada di alam akhirat, di mana manusia akan sibuk dengan urusan pribadinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupakan harta, bahkan anak-anaknya. Hanya yang memiliki kebeningan hati yang dapat memberikan ketenangan hakiki. Kita telaah surat Al-Fat ayat 4, yang artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah, di samping keimanan mereka yang telah ada, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Apa yang harus kita banggakan di hadapan Allah jika kita belum mampu menata dan meniti hati kita yang mudah tersusupi oleh pengaruh-pengaruh negatif yang berseberangan dengan nilai-nilai religius, nilai-nilai humanis. Qalbun salim. Kita tidak berhenti pada skala cakupan makna kata qalbun salim, yaitu hati yang sehat saja. Namun dengan qalbun salim, kita mampu menyelamatkan diri kita dari kemusyrikan dan kemunafikan. Bahkan, kita dapat selamat dari penyakit-penyakit hati lainnya seperti kesombongan, kebodohan, dan kemaksiatan. Jadi, tanyakan dalam diri kita, sudah sejauh mana kita mengendalikan hati kita? Teman-teman sekalian, senantiasalah berzikir kepada Allah karena dengan berzikir dapat menundukkan hati kita. Karena disitulah letak filter yang utama atas bergulirnya nafsu-nafsu yang menggerogoti bahkan mengotori jiwa kita. Gunakanlah waktu-waktu efektif di sela-sela rutinitas kita karena dengan berzikir akan mampu membawa kita pada keteduhan hati. Firman Allah dalam surat Al-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Tak kalah penting, kita harus mampu bersikap warok, hati-hati dari perkara syubhat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-birru ma sakanat ilaihin nafsu wa ma'anna ilaihil qalbu wal ithmu ma lam taskun ilaihin nafsu walam yatma'inna ilaihil qulubu wa in aftakal muftun. Yang artinya, kebaikan itu adalah yang jiwa merasa tenang dan hati merasa tentram kepadanya. Sementara dosa adalah yang jiwa mereka tidak tenang dan hati merasa tidak tentram kepadanya. Walaupun orang-orang memberimu warfa menjadikan untukmu keringanan. Hadis riwayat Ahmad. Teman-teman sekalian, tak salah jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akan datang seorang ahli surga, maka hadirlah sahabat dari golongan Ansar bernama Abdullah bin Salam. Sampai Abdullah bin Amr bin Al-As ketika itu menginap di rumah sahabat Ansar yang disebut Nabi sebagai ahli surga. Selama itu, Amr bin Al-As tidak sama sekali melihatnya bangun malam untuk beribadah, kecuali setiap malam menjelang waktu tidurnya, ia berzikir menyebut Allah dan mengucapkan takbir. Hingga menjelang subuh ia berwudu. Selain itu, kata Abdullah, aku tidak mendengar ia berkata-kata kecuali hal-hal yang baik. Maka Abdullah bin Salam menjawab, sungguh amalanku sangat lemah. Aku hanya mengandalkan kebersihan hati dari penyakit hati dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagiku. Disinilah baru Amr bin Al-As memahami kebersihan hati dapat membawa manusia mulai memasuki surganya Allah. Semoga kita mampu merestorasi hati kita menuju qalbun salim. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Quran Surat Asy-Syams ayat 9-10. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.